Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Erlian Syahputra dari kelas 11A jurusan TKJ. Kali ini aku akan membuat vlog tentang PTS, ya, vlog tentang tugas PTS, ya, vlog tentang tugas PTS. Bersama-sama lagi, yang pertama itu tentang, ya, kita kali ini cuma akan menceritakan pengalaman saya tentang lebaran dan ya first impression saya lah intinya. Bagaimana keseharian saya di sana, bagaimana cara kita mudiknya, ya, bagaimana kita menghitung uang THR-nya. Kita mulai dari uang THR dulu aja dah, yang paling gampang. Saya kan pergi ke dua keluarga nih. Yang pertama itu saya ke Cimahi dulu untuk ikut ke keluarga bapak. Keluarga bapak saya mendapatkan THR senilai Rp20.000, ada yang Rp50.000 per orang, kadang ada yang lebihin juga. Dan hampir total semuanya di keluarga bapak saya atau di keluarga papa saya itu total bisa sampai Rp250.000, bahkan sampai 300. Kita bulatkan aja, anggap aja sampai 300. Sedangkan ketika saya pergi ke keluarga ibu saya, ke rumah nenek saya di Ciamis, itu THR saya bisa mendapatkan, ya, THR bisa mendapatkan senilai kurang lebih Rp250.000. Jadi ketika kita totalin THR saya itu bisa sampai 300 ditambah 250, 300, 500, 3 tambah 2, 200, 250.000, 300, 500, 550.000, kurang lebih ada 550.000 untuk THR, ya. Sedangkan untuk keseharian saya di sana kira-kira ngapain aja, ya masih banyak. Pertama, saya berkomunikasi, ya, sebagaimana manusia normal saya juga masih bisa berkomunikasi dan bersosialisasi untuk mencari relasi, ya. Saya berbicara, saya mengobrol tentang teman-teman saya, mengobrol dengan saudara-saudara saya yang ada di keluarga ibu, yang ada di keluarga bapak saya bercanda juga lah. Sebagaimana kita di tugas PKN, kita harus sering bersosialisasi. Manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang harus bersosialisasi. Dan ketika saya ngobrol, ketika kan sering tuh yang selip-selipin yang namanya bercanda-bercandaan gitu, sama seperti tugas bahasa Indonesia yang namanya itu tugas teks anekdot gitu, sebuah komedi gitu, teks yang mengucapkan tentang komedian ataupun, ya, maps tentang komedi. Saya juga seperti itu, saya juga sedikit berbicara tentang komedi. Saya ngobrol, saya melontarkan sebuah punchline ataupun, ya, sebuah komedian ataupun hanya sekedar, ya, bercanda normal. Itu sangkut pautnya sampai bahasa Indonesia, itu tentang teks anekdot, ya. Dan pada dasarnya juga ketika lebaran kita juga memaafkan, kita juga halal bihalal saling memaafkan. Dan ketika di keluarga ibu saya itu sering berkumpul sama keluarga. Dan ketika kita sholat id juga kita pasti harus perlu lihat juga kan. Nah, niat sholat id itu, ketika kita niat sholat id, kita harus kosongkan pikirannya, kita harus benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bacanya seperti ini: sholli sunatan idul fitri rawatani fardhulillahi ta'ala berbarakatuh fardhulillahi ta'ala. Untuk bacaan sholat id itu seperti ini: Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan idul fitri arba'an makmuman lillahi ta'ala, yang artinya niat hamba sholat idul fitri terhadap Allah Ta'ala. Ya, habis itu dilanjut tentang takbiratul ihram,
gambar 7 kali, ya pokoknya seperti itulah. Cerita lanjut lagi ke beberapa sangkut pautannya tentang pengalaman saya dan pelajaran. Oke, tadi udah. Terus selanjutnya, dan ketika kita mudik pasti ada beberapa keluarga kita yang tidak bisa datang. Dan pas kemarin saya lebaran, setahu saya itu ada beberapa saudara saya yang nggak datang karena ya ada urusan kerjaan mungkin gitu juga. Dan juga ya karena kerjaan atau mungkin karena keadaan ekonomi sekarang juga yang lagi sulit ya. Dan ketika kita tidak bisa berkumpul, hal yang paling sering kita lakukan itu hal yang paling sering kita lakukan itu dengan cara kita menelponnya. Dan internet sangat berpengaruh internet juga itu sangat berpengaruh dan internet itu sangat berpengaruh ketika mudik ini terjadi gitu. Lebaran terutama, karena tanpa internet sosial media itu tidak bisa kita akses. Dan ya sebagaimana manusia kita ingin bertemu ke keluarga kita, mungkin ya keluarga kita yang lagi kangen, mungkin pengen pulang kampung tapi nggak bisa. Dengan adanya internet ini itu jadi lebih gampang. Dengan adanya internet ini itu jauh lebih gampang ya. Jadi kita bisa berkomunikasi walaupun jarak jauh, walaupun ya kita nggak bisa pulang, setidaknya kita bisa ya menelponnya ataupun memberi kabar bagaimana, sehat atau enggak. Internet itu sangat berpengaruh ya. Dan ketika kita berkumpul juga kita sering bermain yang namanya itu ya tebak-tebakan suara hewan, kayak what this sound this, what's this the animals this sound, lion, elephant, horse, a dog, a cat, and ya pokoknya tebak-tebakan suara hewan tapi menggunakan bahasa Inggris gitu. Ini sangkut-pautannya sama kayak tugas bahasa Inggris, yaitu tentang ya mengenal hewan-hewan bahasa Inggris, ataupun ya tentang teks-teks simple present tense, atau ya pokoknya teks-teks yang sangat pautan dengan pertanyaan gitu. Simple present tense ini disitu ada sebenarnya. Terus mungkin sekian saja dari vlog untuk tugas PTS saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Nurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.